Belajar efektif. Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna. Dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Dan untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikut ini adalah tips-tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama, belajar kelompok. Belajar kelompok merupakan kegiatan belajar yang lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai. Namun, sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa ya, seperti kakak, paman, bibi, atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan oleh guru maupun yang belum dijelaskan. Kedua, rajin mencatat intisari pelajaran. Bagian yang penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau di buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun, catatan tersebut jangan dijadikan bahan mencontek ya. Ketiga, membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan, biasanya diiringi dengan rencana yang baik. Oleh karena itu, kita harus membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Keempat, disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka kita harus jalankan dengan baik. Contoh, seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main ketika belajar. Waktunya belajar, ya belajar. Waktunya main, ya main. Jangan sampai waktu belajar kalian terganggu oleh waktu main kalian. Oleh karena itu, waktu bermain pun harus dijadwalkan. Jika bermain video game, sebaiknya pilih games yang mendidik ya, dan tidak menimbulkan rasa penasaran yang tinggi ataupun rasa kesal saat kalah. Yang kelima, berani bertanya. Jika ada yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, sebaiknya diingat ya jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya. Dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanyakan. Yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting, karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti keluar saat ujian. Ketika waktu luang, baca kembali catatan yang sudah dicatat sampai kamu mengerti. Yang ketujuh, jujur dalam mengerjakan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan ujian atau ulangan. Mencontek dapat membuat sifat kita menjadi curang dan pembohong. Anggaplah dengan nyontek pasti akan ketahuan guru dan memiliki masa depan yang tidak baik. Yang kedelapan, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. Yang kesembilan, kerjakan PR dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakan PR. Jangan malas mengerjakan PR ya.
Karena PR itu sebagai sarana latihan kita untuk kita lebih mengerti tentang pelajaran yang sudah diajarkan oleh guru. Yang ke-10, cari seorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain itu, kalian juga bisa dapat belajar dengan teman yang berprestasi. Dari ke-10 tips tersebut, ada hal yang lebih penting, yaitu niat yang sungguh-sungguh. Ketika kita sudah menanamkan niat yang terbaik, maka proses kita belajar akan menjadi lebih termotivasi dan hasilnya menjadi lebih bagus. Sebenarnya masih banyak lagi tips-tips untuk kita belajar yang efektif. Akan tetapi tips yang sedikit ini jika kita lakukan dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Jangan lupa jaga protokol kesehatan dan tetap sehat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.